Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Abu Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma'u qala jawfal lailil akhir wa dubura shalawatil maktubati rawahu Tirmidzi. Artosipun an Abu Umamah utawi hadis menika bersumber saking Abu Umamah radhiyallahu mugi sampun ngridani sapa Allah ngridani anhu sangka Abu Umamah kala sampun ngucap sapa Abu Umamah kila dan takoni li Rasulillahi dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu doai manakah doa wahai Rasul asma'u yang lebih didengar oleh Allah. Kala banjur jawab sapa Rasul jawfal lailil akhiri doa yang lebih didengar oleh Gusti Allah yaitu doa yang dibaca ketika tengah malam, ketika orang-orang sedang lagi pada tidur, waktu buros sholawatil maktubati, dan juga doa yang dibaca di akhir setiap sholat wajib. Rawawis riwayatna ing hadis riwayatna sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi dari Abu Umamah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasul, doa apakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi menjawab, doa yang dibaca pada waktu tengah malam dan doa yang dibaca pada akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Para hadirin jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab doa yang langsung bisa cepat tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegese sing ingkang kula maksud kalian judul kala wau inggih menika donga sing paling mandi iku donga sing kepiye? Donga sing paling mandi iku donga lamun cara diwaca nek ndi panggonane tur kapan waktune. Engko nek kapan sampeyan iku wis paham, oh ternyata donga sing paling mandi iku donga sing diwaca nang kene panggonane tur ndek kene waktune. Menawi sampun paham banjur panjenengan mangke karek netrapno, karek praktekno, karek ngamalno sakmarine anduweni pemahaman utawi pengertian ingkang kula maksud kula wau. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menika pernah ditanya oleh para sahabat-sahabatnya,
yaitu ditanya seputar doa yang bisa cepat tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai baginda Nabi, doa yang bagaimanakah yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai baginda Nabi, di manakah tempat yang paling afdal untuk berdoa supaya doa saya itu cepat bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai baginda Nabi, waktu kapankah yang paling afdal untuk berdoa supaya doa saya itu cepat bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ringkas pertanyaan saya, wahai baginda Nabi, doa yang bisa cepat tembus kepada Allah itu doa yang harus dibaca di mana dan kapan waktunya? Ini adalah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Nabi, dan tentu jawaban Nabi atas pertanyaan tersebut tidak hanya berlaku kepada sahabat yang bertanya saat itu, tetapi juga akan berlaku kepada umatnya, termasuk kita semua ini. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngene le, supaya doa kamu itu bisa cepat langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa kamu itu harus kamu baca di dua tempat dan harus kamu baca di dua waktu, yaitu tempat saat kamu sholat tahajud dan tempat saat kamu sholat wajib. Sholat tahajud itu waktunya tengah malam hari, antara jam 2 atau jam 3, di mana orang-orang sedang enak-enaknya tidur nyenyak. Lalu kamu bangun melakukan sholat tahajud, itulah tempat yang paling mujarab, tempat yang paling ampuh apabila digunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sholat wajib waktunya mengikuti sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Disitulah waktu yang mengikuti pada waktu sholat wajib. Sholat tahajud itu sholat yang paling berat, saudara-saudara. Wis kok ana sholat sing paling berat, kejaba sholat tahajud, berat apane? Berat nglakonane. Ngomong nih kaya ini ki gampang wong karek ngomong wae. Nglakonane gak sembarang wong iso nglakoni sholat tahajud mergo saking abote. Apa kok abot? Mergo waktu nglakonane iku kudu mari turu. Terus waktune kudu tepak-tepake wong tengah turu, kudu tengah wengi sepi mamri. Gak ana wong weruh utawa gak ana swara-swara sing bising, kudu sepi mamri tengah wengi kabeh wong padha turu. Tangi yo meleka kok nglakoni salat tahajud. Ya disitulah satu-satunya tempat yang paling ampuh digunakan untuk berdoa kepada Allah supaya doa sampean itu cepat bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat itulah saudara-saudara, di saat wong-wong padha turu ngorok, di saat bengi tengah wengi jam 2, jam setengah 3, jam 3, jebule Gusti Allah malah ngenteni sedungane sampean. Kabeh wong padha turu, ana yang bengi tengah wengi sing kaya ngono iku, Gusti Allah gak tambah turu, tapi tambah melek ngenteni sampean.
dienteni apane, dienteni dongane sampean iku lho. Kapan gelem donga di waktu yang saat seperti itu, maka itulah yang disebut tembus doa sampean itu akan terkabulkan, terijabahkan, dan memang berat dilakukan. Tapi kalau bisa, insya Allah tembus. Ini adalah isi hadis yang telah saya baca tersebut. Nah, usume wong padha turu ngorok, ternyata Gusti Allah malah ngenteni sampean. Usume bengi tengah wengi enak-enake turu, Gusti Allah malah menunggu doa sampean. Disitulah tempat dan waktu yang ampuh digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa sampean itu langsung cepat tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tempat yang kedua selain sholat tahajud adalah doa yang dibaca di akhir sholat wajib. Berarti pada waktu sampean sujud yang terakhir, sujud dalam setiap sholat wajib, di situ juga ada tempat di mana Gusti Allah juga selalu mendengarkan doa sampean. Adapun waktu sholat wajib yang mengikuti waktu sholat antara lain ya sholat maghrib, mengikuti waktu sholat isya, mengikuti waktu sholat subuh, mengikuti waktu sholat zuhur, dan mengikuti waktu sholat asar. Di akhir sujud sholat maghrib, di akhir sujud sholat isya, di akhir sujud sholat subuh, di akhir sujud sholat zuhur, di akhir sujud sholat asar, banjur sampean menika kok purun donga marang Gusti Allah, maka tempat-tempat tersebut merupakan channel khusus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana doa hamba akan diperhatikan serta akan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kedua tempat tersebut, ialah tempat setelah sholat tahajud dan tempat di akhir sujud setiap sholat wajib. Kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Insya Allah doa yang kita baca itu bisa langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sak marine sampean paham, oh ngono ta, oh di kono ya tempate, oh di situ ya waktune, donga sing mandi ku ya wis. Nek sampean wis paham koyo ngene, wis gampang lho, tak lakonani, tak jajali, tak praktekne, tak cobae. Mergo iki ngono merupakan informasi, merupakan satu pengetahuan agama kita yang perlu kita terapkan, perlu kita praktekkan setelah kita mendapat pemahaman, yaitu masalah tempat yang tembus bila digunakan untuk berdoa, juga waktu diantaranya satu tempat saat kita sedang sholat tahajud dan tempat saat kita sedang sujud terakhir di setiap sholat wajib. Saudara-saudara, kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita pahami untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.